Hai, kita bertemu dalam video pembelajaran ekonomi untuk kelas 11 IPS. Materi kali ini kita akan belajar tentang cara pembayaran luar negeri. Kemarin kita sudah belajar tentang perdagangan internasional. Masih ingat perdagangan internasional itu apa? Betul. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Artinya di sini ada transaksi atau ada interaksi antara penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen. Alur sederhananya seperti ini, ya. Ada dua rumah tangga, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Produsen akan mengirimkan barangnya kepada konsumen, dan kewajiban konsumen adalah membayar kepada produsen. Nah, karena kita perdagangan luar negeri, yang menjadi pertanyaan adalah menggunakan mata uang manakah? Ataukah kita menggunakan mata uang rupiah atau kita menggunakan mata uang asing negara tersebut? Kalau kita menggunakan rupiah, apakah nilai rupiah itu sama dengan nilai mata uang asing negara yang kita tuju? Tentu tidak. Karena itulah kita belajar tentang kurs. Apa itu kurs? Kurs adalah nilai tukar atau harga dari sebuah mata uang dari suatu negara terhadap mata uang di negara lain. Contoh, kalau di Indonesia kita mengenal rupiah, ya. Nah, mata uang asing ada berbagai macam. Ada euro, ada dolar, ada pound sterling. Kalau di Jepang itu kita mengenal yen Jepang, dan masih banyak lagi, ya. Bagaimana caranya supaya rupiah kita nilainya sama dengan mata uang asing negara tersebut? Nah, di dalam kurs kita mengenal adanya kurs jual dan kurs beli. Bagaimana kita tahu? Bagaimana cara penggunaannya? Kalau kita ke sebuah bank atau ke money changer, kita akan melihat informasi seperti ini, ya. Yang mau dicontohkan misalnya di BNI, gitu ya. Ada mata uang asingnya, kemudian ada di sini jual dan di sini beli. Ini menunjukkan kurs jual atau kurs belinya. Bagaimana cara penggunaannya? Kapan kita menggunakan kurs jual, Bu? Kapan kita menggunakan kurs beli? Kita harus lihat dari sisi bank atau sisi money changer-nya. Banknya ngapain? Dia membeli atau menjual mata uang asing. Contoh seperti ini ilustrasinya. Di sini ada bank dan di sini adalah saya, kita, gitu ya. Saya memiliki uang rupiah. Saya membutuhkan dolar. Siapa yang memiliki dolar berarti? Betul, bank yang memiliki dolar. Artinya bahwa bank menjual dolarnya kepada saya. Nah, karena bank menjual dolar, maka perhitungan kita menggunakan kurs jual. Ya, kita harus melihat dari sisi bank tadi, ya. Banknya menjual dolar, maka kita
jual. Sebaliknya, sekarang saya memiliki dolar. Saya ingin menukarkan dolar saya itu ke rupiah. Maka yang memiliki dolar adalah saya dan yang memiliki rupiah adalah bank. Artinya, bank akan membeli dolar saya. Nah, karena bank membeli dolar saya, maka kita menggunakan kurs. Betul, kita menggunakan kurs beli. Paham? Oke, contoh ya. Kita ingin ke Amerika. Berapakah $1 Amerika? Kalau saya membutuhkan dolar Amerika, maka saya menghitungnya menggunakan kurs apa ya? Betul, kita akan menggunakan kurs jual. Nah, kurs jual dolar Amerika adalah 13.710. Ini Bu Yeni ambil data di 2018 ya. Saya membutuhkan $1, maka saya menggunakan kurs 13.710 rupiah. Pertanyaan selanjutnya, Bu Yeni pulang dari Malaysia. Berarti kita akan menggunakan mata uang ringgit Malaysia. Bu Yeni masih memiliki 500 ringgit Malaysia. Kita akan menukarkannya dengan rupiah. Maka berapa rupiahkah yang bisa saya dapatkan? Berarti kita akan menggunakan kurs jual atau beli. Betul, kita akan menggunakan kurs beli. Karena bank akan membeli mata uang asing kita. Maka 500 ringgit kita kalikan dengan 1000, maka kita akan mendapatkan uang sebesar 500.000 rupiah. Sampai sini paham? Ya, kalau paham, maka kalian bisa hitung menggunakan kurs yang berlaku saat ini. Coba kalian cek, coba kalian lihat berapa kurs sekarang ini di masa perdagangan internasional di tahun 2020 ini dengan situasi kondisi saat ini. Ada virus corona, maka banyak perdagangan yang ditutup, maka nilai dolar kita semakin naik. Kalian bisa cek dan kalian bisa lihat berapakah kurs jual dan kurs beli yang terjadi saat ini. Oke, paham ya? Setelah kita tahu bagaimana cara menghitung kurs dengan menggunakan kurs beli atau kurs jual, nah selanjutnya adalah kita menentukan kita mau bayarnya menggunakan cara seperti apa? Alatnya apa? Kita mau menggunakan tunai atau non tunai? Kalau tunai ada dua cara. Kita bisa langsung bayar cash atau bisa juga transfer telegrafis. Kalau non tunai ada 7 pilihannya. Bisa open account, bisa kita menggunakan wesel, bisa kita menggunakan letter of credit atau biasa disebut dengan LC. Bisa juga kita menggunakan advance payment atau kita menggunakan consignment atau juga bisa clearing internasional dan private compensation. Sekian pembelajaran dari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini membekali kita semua
Dan kalian sudah tidak bingung lagi ketika nanti ingin berjalan-jalan ke luar negeri atau melakukan perdagangan dengan negara lain, maka kita bisa menghitung berapa rupiah yang akan kita butuhkan atau yang akan kita dapatkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.